Ladies and gentlemen, may I have your attention please? It's time for the final countdown. The new year starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Never thought I'd get nice. Folks that I was playing and they never thought I'd get nice. Folks that I was playing and they never thought I'd get nice. Folks that I was, 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 folks that I was. Please welcome DJ Anthony B. Yo, what's up? Kembali lagi dengan gua DJ Eknix dan acara DJ terkece di Jakarta dengan kawan gua DJ Angga Predi. Yo, what's up? Pada episode ini kita ada tamu baru lagi nih. Tamu top Markotop nih. Top Marco, top nggak tuh? Pokoknya setiap minggu kita baru terus iya tamunya dong, ya. gila. Siapa Siapa tamu kita ini? DJ Anthony B. Yo, Yo, what's up? Sehat men? Bro, kita sehat. 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 Alhamdulillah. Terima kasih nih dia udah nyempetin waktu ini buat ketemu kita hari ini. Iya nih. Baru diundang sih. Iya kan? Gitu. Pengantin baru, men. Aset. Alhamdulillah. Seger banget kayaknya. Alhamdulillah. Tips-tipsnya gampang men. Nikah. Gua ngeri. Langsung seger tuh ya. Gue ngeri nanti Langsung kalau seger, kalau men. gue pengantin baru muka gue glowing lagi nih. Bukan lagi. Bawa LED. Aduh, pada episode ini kita bakal banyak tanya tentang DJ Anthony B, pengalamannya di DJ, terus Betul. pesan-pesannya dia buat teman-teman kita yang mau jadi DJ atau sekedar suka musik mungkin ya. Betul. Boleh, Terus boleh. bakal banyak deh pengalaman ini. Ini DJ Anthony B jangan salah nih, udah banyak muter-muter nih. Pusing men, Nah, muter-muter kan. beberapa orang itu pusing-pusing. Udah banyak nih Aduh. pengalamannya nih. Siap. Aduh, ini di awal nih gue pengen nanya sebuah pertanyaan yang mungkin udah semua DJ sering denger kali ya. Oke, apa tuh men? Apa sih yang bikin lu demen masuk ke dunia DJ? Pertama sih, kalau gue memang pertama suka musik. Heeh. Pertama suka musik, tapi gue nggak bisa main alat musik. Oke. Gitu. Terus pertama kali gue kenal dunia DJ itu dari teman SD gue. Pertama kali itu di laptop men, virtual DJ. Oke, virtual DJ. Asli. Pertama kali gue virtual DJ men. Ya kan? Apaan nih? Gue coba-coba gitu kan, bener-bener gue kulik. Ya udah, akhirnya waktu itu gue punya abang gue ngajak gue jadi waiters, tapi waiters perbantuan doang tuh, namanya daily waiters di salah satu Oke. klub di daerah Blok M. Gue ngeliat DJ-nya, wah anjing keren banget nih jadi DJ ya kan, gitu. Akhirnya gue memutuskan, udah deh, gue pengen sekolah DJ. Nah, terus di awal itu ada masuk sekolah kah atau emang cari sendiri atau emang keponya gimana sih gitu biar yang mau cari DJ itu gimana gitu? Awal sih gue bukan sekolah jatuhnya ya, lebih ke private. Oke. Gitu. Ada ke satu orang, gue private sama dia, tapi belum selesai tuh gue di situ. Heeh. Gue pindah ke satu guru lain, Oke. gitu. Nah, gue jadinya nih sama guru gue yang sudah almarhum ini. Almarhum. Gitu, udah almarhum guru DJ gue. Ya, dari situlah karir gue pertama kali mulai nge-DJ. Gitu. Terus. Berarti emang benar buat mencari ilmu ya nggak cukup sekedar kita tahu, emang harus cari gitu. Harus benar. cari men, harus cari. Iya, harus Sebetulnya dikejar. sebelum terjun ke dia DJ, gue baca-baca di internet kan. Iya, betul. Karena waktu itu gue kerjanya itu sebagai operator warnet, main basket juga, ya belum terikat banget lah. Akhirnya gue cari-cari, ya udah, gue suka, sikat.
Gitu. Set, mantap. Tapi emang benar sih buat mencari ilmu ya emang nggak boleh diem gitu. Iyalah. Iya, Harus cari, harus ketemu orang baru, cari gitu. Iya, Sampai iya. kita nih puas. Betul men. Kalau boleh tahu tahun berapa tuh Bang? Tahun 2011 2012. 2011 ya lumayan. Iya. Tapi literally jatuhnya 2012 sih gue baru benar terjun all out ya. Oh, oke. Benar terjun ke dunia perdijean Indonesia ya kan 2012 men 2012. Hal-hal awal tuh yang bikin lu tuh aduh ya udah nih gue betah nih sama nih guru nih. Itu kurang lebih apa? Ada nggak? Maksudnya beberapa faktor tuh yang benar-benar berpengaruh. Ini nih guru yang gue cari nih gitu. Oh ada men. Cara ngajar dia tuh beda dari guru gue yang pertama. Gitu kan. Gue bener-bener diajarin pengenalan alat tuh bener-bener gue sampai harus tahu Oke. namanya apa, fungsinya apa, gitu kan. Tapi setelah itu gue pikir wah ini guru gue paling yang bener-bener gue pengen tahu nih. Sampai gue bener-bener diajarin baca BPM lagu tanpa harus ngeliat, Oke. gitu. Itu gue diajarin bener-bener diajarin, Oke. gitu. Makanya gue di sana bener belajar sampai gue nginep men di studionya men. Asli gue sampai nginep, gitu kan. Guru gue berangkat kerja, gue bilang, Om, nginep ya, pengen latihan. Nginep sendirian gue di kosannya dia. Main alat udah, main aja. Padahal cuma nyari BPM aja. Nyari Nyari Ya BPM benar, dong. itulah yang Iya. apa namanya ketertarikan cari ilmu. benar. Karena sampai tidur atau mungkin kayak cerita yang kemarin-kemarin sampai di gudang atau apa emang kayak gitu. Emang pengen gitu. Iya. Iya. Karena gue berpikir ketika gue terjun ke dunia satu hal yang baru, ya jangan tanggung-tanggung. Iya betul. Iya, Nyebur sekalian, gitu kan. Dan setengah-setengah bahasa Jangan, iya. iya. Pernah enggak gitu. Tapi gue pernah men main di Bandung di salah satu klub di Bandung. Itu sampai gue nggak tahu ya, mungkin DJ-nya atau lagi mabuk atau gimana. Pas temen gue lagi main, itu sama dia ditutup BPM-nya tuh. Pakai tisu ditutup. Oh iya. Iya, Biar dia ngebiasain kuping gitu. Nah, dia bilang jangan lihat BPM kalau lu bisa. Wih, gue bilang ngeri lo. Gue bilang, oh, oke. Gue bilang, ya lu yang main bukan gue. Silakan. Tapi emang benar ya. Kalau sebenarnya kalau kita lihat BPM it's okay lah. Cuman lebih baik biasain kuping dulu. Kalau udah bisa nih buat ngecepetin waktu kita mixing, interaksi sama tamu ya boleh lah lihat gitu. Itu Yang penting itu kuasain positifnya dulu. ya. Ya. Itu positifnya. Negatifnya dia ngetes kita gitu. Ya benar enggak apa. Tapi banyak men. Ini pengalaman gue main di luar kota ya. Banyak antara dia ngetes atau jahilin. Nah, itu dia. Bener men. Itu dia. Karena gue pernah main, gue gak mau nyebutin kota lah ya. Tempat, oke. Gak enak dah sama-sama para lokal-lokalnya. Gue main di satu kota, itu gue pernah main. Dikasih transisi trap, down trap. Itu kan ya kasar gue baru setahun nge-DJ, ikut IO main lah ya kan. Di kota-kota mana, dikasih transisi lagu down trap. Bingung dong. Jadi pas turunnya trap ya. Iya, bingung dong. Secara zaman gue pertama kali main, ya gue belajar ya standar progresif gitu kan, house, nggak diajarin lagu-lagu R&B gitu kan di masa itu. Sedangkan dulu diajarin rata-rata BPM-nya ini yang di atas 128 gitu kan. oke. Ketika ketemu BPM kecil, wah panik dong. Iya. Nah, antara itu sih antara dua dia ngetes atau ngerjain gitu. Ada sih, gue pernah ngalamin itu men. Ya emang itulah harus selalu siap Harus ya. selalu siap, Iya. harus selalu siap, selalu siap. Gak tahu pengen apa lagi nih. Betul. Cerita tadi dari DJ Anthony B, pengenalan alat Betul. itu penting loh karena kita nggak tahu DJ lain tuh entah ada yang copot kabel kah Betul, atau apa, emang betul. harus siap selalu, harus Betul. benar ngerti namanya alat, Betul. harus dipegang. Betul. Makanya men sekarang tuh banyak banget ya jujur-jujuran ya. Banyak DJ yang gak ngerti Iya betul. alat, fungsi-fungsinya, cuma tahu Fungsi-fungsinya. namanya doang. Iya. Ini apa? Oh namanya Q. Buat apa? Ya buat nyetopin. Padahal kan Q itu bisa buat ngeluping juga Iya, dong. Nyetopin di beat keberapa kan? Ada yang bilang, coba ini namanya apa? Speed hunting. Come on men, speed hunting kan cara untuk pembelajarannya. betul, tekniknya. Namanya kan pitch control. Iya, betul. Nah itu banyak yang salah. Sayang sekali aja sih gue menyayangkan. Ya sekarang pengetahuan buat alatnya pada kurang banget sih. Ya. Padahal itu penting loh. Benar penting. Penting banget. Karena lu suatu saat kan nggak tutup kemungkinan main di Betul. acara gede, nggak mungkin lah lu bawa controller yang segitu-gitu doang. Pasti lu didapetin sama alat tuh kayak si DJ apa, lu harus ngerti semua lu. Iya Iyalah. betul men. Iya. Parah. Biar bisa lebih kreatif gitu. Betul harus sih harus.
Kembali ke pertanyaan berikutnya nih. Apa sih yang bikin tertarik sama R&B? Aduh. Kalau tertarik dari R&B mungkin karena memang dari zaman gue kecil SMP gue break dance. Nah, wis. SMP gue break dance asli b-boy Yoi, B-boy, ya kan. ini bentar lagi ini muter-muter nih. Bukan lagi kan. Zaman-zaman break dance ya kan. Zaman-zaman break dance tahun gue SMP tahun 2014 2014 dia itu 2006 lulus berarti tahun 2004 ke 5. 2004 2005. Terus SMA gue basket. Wis. Waduh. Itu kan nggak jauh-jauh banget kan berbeda. Abbas. Tapi bukan Farhad Abbas ya. Abbas tuh anak basket. Kalau lu Abbas, kalau kita Abbas. Iya dari situ. Nah pertama memang gue lucu gini men. Style gue udah R&B hip hop banget, baju yang udah kegedean semua ya kan. Padahal badan cungkring, bajunya gede-gede banget gitu kan. Sempat ada teman gue ngecengin. Wah lu gaya doang R&B hip hop, tapi mainnya breakbeat gitu kan. Waduh dari situlah terpacu untuk masa gue nggak bisa sih, dia aja bisa gitu kan. Betul men. Dari situ gue Berarti dorongannya itu. dorongan di situ. Oke. Karena dari zaman pertama kali gue punya kayak filosofi gue deh ya kan. Gue selalu berpikir gini, selama dia makan nasi, selama dia nginjek bumi, dia manusia gitu. Berarti kenapa dia bisa? Gue nggak bisa. Iya, Harus benar, bisa dong. Ini si top nih. Betul dong. Quotes of the day nih. Quotes of the day, boleh. Serius men. Karena gue berpikir gitu, dia aja bisa, kenapa gue Betul, nggak bisa? Berarti gue harus bisa, Iya. gitu. Tolong nanti di-cut ya ini ya. Oh iya dong. Jadi nanti buat bikin video. Itu quotes of the day, cuplikan. Teasernya. Tapi benar itu salah satu cerita motivasi juga gitu. Betul. Jangan misalkan lu cuma bisa baju doang R&B, Iya. gaya nggak R&B terus kita marah. Enggak, justru motivasi loh Motivasi itu. men, itu motivasi. Iya, itu bagusnya tuh. Jadi dorongan buat kita buat mencari Iya. ilmu gitu. Jangan baper. Iya. Jangan Iya. baper. Kalau lu baper ya lu stuck di satu Betul. itu aja sih. Benar. Iya. Jadi gitu ya tentang R&B tuh. Itu tentang apa pertama kali ya sebetulnya udah suka tuh udah lama, tapi karena waktu itu tuh gimana ya, belajar R&B tuh hal yang takut deh. Karena kan satu BPM-nya rendah, kedua Iya. durasi lagunya nih Sempit. 2 menit 3 menit Iya. gitu kan. Waduh. Karena kan waktu ketika diajarin gue mixing panjang-panjang tuh kan, progresif kan panjang-panjang kan lagunya 7 menit, ngerokok 8 menit dulu, bukan lagi. ngobrol dulu. Bukan lagi kan. Iya kan? Kalau R&B kan enggak. Dari situlah akhirnya terdorong pengen bisa belajar. Gitu. Mantap memang. Itu butuh proses dari pertama kali kenal alat sampai udah nguasain. Itu berapa lama? Gua 2 tahun men. 2 tahun tuh udah benar-benar nguasain gitu. Iya benar-benar. Bener-bener nguasain udah itu 2 tahun pasti. Iya. Iya. Kurang lebih sih 2 tahun. Karena bisa dibilang jablay DJ gue dulu. Gimana tuh? Bukan artinya jablay DJ bukan apa ya? Gue main ke studio mana gitu kan. Selain memperluas. Tapi emang benar Pertemanan. karena kadang kita kan nggak punya nih alat nih. Iya. Kita datangin orang, belajar Betul. dari orang itu nggak salah tuh, Iya. justru Iya, malah bagus Betul. gitu. Karena gue nggak punya alat. Karena gue Iya. tidak punya alat. Akhirnya gue main ke studio sini. Oh kenal sama ini. Gue ngeliatin cara permainannya dia Benar, gimana. jadi nggak jadi alasan gitu. Betul. Oh, gue nggak ada alat nih, gue nggak bisa. Tetap dicari gitu. Tetap cari Iya. usahanya dulu. Iya, ini Usaha usahanya dulu. ngeri nih. Usaha aja dulu. Iyalah, Ya ya kan? benar usaha karena kemana-mana kan nggak gratis lah, pakai Betul. biaya gitu, Betul. bensin, makan. Betul. Itu berarti ilmunya ngeri nih. Tapi bener sih. Karena satu studio misalnya studio A gitu kan. Alatnya ini, terus studio B kan beda lagi alatnya gitu kan. Iya, jadi nggak sama semua. Aduh, Jago juga nih. Ini dong. Pengalaman. Karena basically gue bukan dari keluarga yang mampu banget, enggak. Gua enggak. Tapi karena keinginan gue pengen bisa dan karena ngeliat gini, DJ ini kayaknya punya penghasilan lumayan bagus nih, gitu kan? Iya, iya. Penghasilannya di atas rata-rata kerja pada umumnya kan. Di situ juga motivasi gue untuk gue pengen nih naikin derajat diri gue dan keluarga gue dari DJ gitu. Ini bukan settingan ya men. Ini pure. Gue ngomong kayak gini. Iya dong, pengalaman. Iya, serius men. Kalau pengalaman yang dicari dulu dapatnya capek. Ini enak nih denger nih. Dengernya udah jadi nih. Dengernya udah jadi iya, nih. bener. Nah, mungkin nih teman-teman yang dengerin nih ya denger doang sih gampang, tapi coba lu lakuin. Ya betul. Nah, Gitu. Yang penting baik lagi sih niat awal lu apa. Yo, bener. Bener. Niat awal apa? Niat awalnya tuh. Ini udah ngomongin niat nih, kebanyakan lama-lama niat sholat nih kita.
Iya nih. Isya men, udah Isya men. Iya. Nah ini gue mau nanya nih. Nah, Batuk dulu. yoi iklan. Sebenarnya apa sih peristiwa tuh yang seru banget di dunia DJ lu gitu? Yang benar-benar lu nggak lupain gitu? Peristiwa. Oh pernah main satu momen. Itu posisinya gue the resident DJ ya. Itu tempat kerja gue lagi ngadain anniversary ulang tahun klub gue. Itu rame banget. Tiba-tiba rundown berubah. Abis gestar, gue men. Itu gestar waktu itu posisinya kalau nggak salah pecahan band Ungu si Onci sama siapa satu lagi gitarisnya bikin versi DJ-nya. Mereka bikin versi DJ-nya, ada DJ-nya. Bayangin men, lagu Cinta Dalam Hati tuh Ungu dibikin versi IDM. Pecah gila dong. Pecah banget dong. Satu momen ini gak pernah gue lupain. Mungkin gue udah mabuk juga kali, udah minum, udah rame dong. Gue berdoa di tangga. Berdoa apa? Berdoa. Semoga gue main bisa lebih pecah. Asli. Asli. Itu momen yang gak pernah gue lupain. Jadi kan stage DJ booth gue tuh harus naik tangga dulu. Dan itu pun tangganya tuh bukan dari belakang, dari samping dan kelihatan orang. Gue jongkok, gue begini. Demi Allah gue nggak bohong. Demi Allah gue langsung bilang, semoga gue main bisa lebih pecah daripada ini. Asli Ben. Itu momen yang nggak bisa gue lupain. Itu yang nggak bisa gue lupain. Asli, itu yang nggak bisa gue lupain. Itu mungkin saking nervousnya, rame, takut ngecewain kan. Iya benar. Demam-demam panggung bisa demam datang panggung. tuh. Karena kan biasanya men kalau misalkan rundown nih, misalkan kita duluan baru gestar itu enak men. Jadi kita ngangkat Pressure-nya nggak terlalu berat ya, lah gitu. lebih ngangkat lagi gitu. Ya. Ini kalau gestar duluan terus habis itu kita down men asli. Jadi harus dijaga Iya. gitu. Ya, harus dijaga. Apakah takutnya ntar gestar kelar bubar? Iya. Nah, itu kan bikin tanda tanya. Wah, ini DJ-nya nggak bisa Dan jaga. itu benar loh, itu berat loh karena kita udah ngundang gestar ini. Setelah itu orang kan datang mau gestar gitu. Iya. Nah setelah itu kan kita pressure-nya lebih berat, tekanannya lebih berat gitu. Nah, dan Synchrot ini kan nggak pas abis gestar, gestarnya udah selesai nih gitu kan. Misalkan si A-nya udah selesai nih, ini DJ ini, ya udahlah kita duduk aja, gitu men, pasti, bener nggak? Bang? Bener, Karena orang datang ke situ ya buat ngelihat gestarnya itu. Betul, gitu. bukan Makanya ngeliat harus kita. pecah. Iya. Ya betul, makanya harus pecah nih. Harus Ini kan pecah. masukan semua nih pada denger nih. Betul. Konsentrasi sih itu parah men. Eh. Ya gimana caranya? Pertama ya lu harus gimana caranya nih lu kerja nggak ngecewain bos lu. Benar. Kedua nggak ngecewain diri lu sendiri lah Iya, sebagai DJ gitu kan. Itu sih makanya gue sampai segitunya men. Sampai gue berdoa aduh. Dan gue sering main dilempar bola kayak gitu tuh. Abis gestar gue anjir gitu. Ya udah. Lanjut. Beratnya di situ emang. Berat salah satu momen yang nggak pernah gue lupain. Salah satunya ya. Kalau momen-momen yang bikin lu justru kaget gitu, atau mungkin hal-hal yang dilakuin sama orang lu jadi kaget, jadi ada nggak? Oh ada. Betul. Ada. Ini masih di tempat kerja gue yang sama ya, sama yang gue berdoa tadi. Jadi ada satu tamu, ini ya tamunya sering datang lah dan sering gue temenin gitu kan. Itu posisinya dia ulang tahun, gue announcing, say happy birthday, puterin happy birthday. Lu pernah tahu hujan duit men? Itu real, gue alamin. Hujan duit di booth DJ, asli. Pakai payung nggak tuh? Nggak. Enggak men. Asli men, hujan duit. 50 ribuan tuh terbang, dilempar mereka. Wah, itu real. Kenapa nggak miss call gua? Iya men. Mungkin saat itu lu lagi sibuk men. Ya, aduh. Ya kan? Gua Sumpah. Lu lagi sibuk mengutin pakai kaki yang 2000-an tuh. Itu salah satu momen yang paling the best juga sih dalam karir DJ gue ya. Gokil. Dua itu sih yang Gokil. masih memorable banget. Total berapa tuh? Waduh. Terakhir sih dia cerita sama gue ngelempar tuh hampir 5 gepok berarti 5 juta. Tapi yang gue kantongin ya sekitar 3-4an lah. Sisanya kan ada yang mengutin juga di bawah bang. Ada bartender di bawahnya kan ada bar, ada security. Tapi dia nggak ngomong sih, coba ngomong, gue bawa vakum susah. Terjebol kesentot ke diambil orang. Gue main kalau tuh tamu bilang, gue pengen sawer lu kayak hujan duit, gue bawa payung, gue buka ya kan. Kadangnya semua iya. Yo. Itu sih pengalaman yang paling seru sih ya. Paling seru. Itu yang paling seru bang. Paling seru. Kalau pengalaman pahitnya nih, Nah, Waduh, pengalaman pahit.
juga ada sih banyak. Iya banyak dong, banget. karena kan perjalanan kan nggak mungkin Mulus-mulus terus. Iya dong. Ini dari segi permainan atau maksudnya pengalaman main atau pengalaman di karir? Nah, dua-duanya boleh. Bebas. Oke. Kalau pengalaman paling nggak enak, pertama ditimpuk. Ini rata-rata ditimpuk semua nih ya. Dari kemarin kita punya tuh orang undang rata-rata ditimpuk semua nih. Ditimpuk. Tolonglah jangan ditimpuk dong ya. Oh iya, itu ditimpuk men. Pakai Ditimpuk. apa? Tisu. Oh, tisu. Banyak. Satu. Tapi pas banget kena muka. Biar yang denger tahu tisu kotak loh, bukan tisu satu biji. Bukan satu kotak. Iya, tisu Satu kotak yang biasa di klub-klub. Pas banget. Pas banget itu dari sisi kanan gue. Kena. Kena. Ih gila. Terus gimana dong? Akhirnya ya gue tetap profesional, nggak mau menampilkan muka gue marah, muka gue kesel ataupun ngancurin permainan gue gitu kan. Ya udah gue main-main aja gitu kan. Kelar main, manajer gue nyamperin, ya ngomong kenapa permasalahannya. Satu sih itu manajer gue yang ngeredam emosi gue dan dibilang kayak gini. Sesalah apapun elu, tamu adalah raja. Udah minta maaf aja walaupun lu benar. Gitu aja sih. Ya itu gue lakukan. Besokannya tamu yang nimpuk gue minta maaf men. Malah gue diajakin minum bareng. Asli. Malu dia, Malu. Mungkin kalau gue ributin, yang ada satu gue bakal dipecat. Ya. Iya dong. Gue bakal masalah nih. Iya dong. Secara gitu kan cicilan masih banyak gitu kan. Tapi sih gue akuin sih bener keren. Sabarnya kuat loh. Asli. Hampir sama kayak Bang Rocky kemarin kan, ditimpuk sampai 3 bucket es. Oh iya. Paket es. Kalau bucket es mungkin kalau dia nimpuknya satu-satu nggak kelihatan. Ini gue satu tempat tisu men. Iya juga sih. Gila, di Sakitnya ulti. nggak seberapa, cuman Ulti. sakit hati men. Iya. Itu benar ibaratkan di ulti setar gitu. Itu sih yang paling malu udah itu doang. Kalau di DJ Apa tuh? pengalaman pahitnya di DJ? Waduh. Pertama kali ngeprak main. Wah. Itu salah satu momen yang nggak bisa gue lupain. Gue pertama kali main di ada nama klubnya Stingray. Oke. Stingray itu di apa namanya? Itu dulu apa? Mall apa? Apa tuh? Semanggi. Oh, Semanggi. Oh, Semanggi. Dekat Mall Semanggi itu kan ada jajarannya itu ada Planet Hollywood ya kalau nggak salah. Oke. Terus ada hotel apa gitu tuh ada klub namanya Stingray. Oh. Itu pertama kali gue main ngeprak parah seadanya. Parah. Masalah ngepraknya apa? Apa monitornya atau apa? Ternyata delay. Oh, oke. Nah, Oke. ini buat temen-temen juga nih gue share sedikit ya. Semua tempat tuh beda-beda. Ya. So, apalagi sound systemnya ya. Ada yang delay, ada yang nggak delay gitu kan. Benar. Jadi kalian harus pinter-pinter deh. Itu karena gue bilang gue ngeprak. Kenapa? Pertama kali men. Pertama kali gue main. Pertama banget. Udah keringet dingin lebih parah kan. Keringet dingin main. Demam panggung. Demen panggung. Iya, demam panggung ngeri Demen loh. panggung. Lagu pertama lancar, lagu kedua lancar. Pas lagu ketiga nih ya kan. Gue main. Gue waktu itu masih gaya pakai headset. Gue zaman Cyclops men, yang pakainya tuh di sini nih. Oh, oke. Yo dong, leher. Orang mah pakai kayak gini dong, Iya. ya kan? Gue di sini di leher, ya kan? Zaman itu gue bilang itu headset Cyclops, ya tinggal gue taruh di mata jadi Cyclops. X-Men aja. X-Men Cyclops. Iya. Nah di situ gue mixing, gue play. Kok di headphone? Karena kan kanan kiri lepas, yang kanan nyantel headphone, yang kiri lepas. Kok beda jauh? Gue dorong. Udah, mainlah pakai pitch control. Makin jelek kok, makin hancur. Salahnya gue lagi, gue matiin monitor, gue dengerin sound yang keluar. Udah. Dubrak. Tapi di situ momennya crowdnya itu ada nggak atau cuman ya udah lah gitu. Ada beberapa yang nggak gitu. Ada beberapa. Dan residennya nggak residennya. Untungnya abis kayak gitu teman gue naik, salah satu teman gue naik ngasih tahu, ini delay, udah mixing dari headphone aja. Nah dari situ udah, oh oke. Iya. Sama kayak ada salah satu klub di Jakarta juga men. Kayak gitu juga. Makanya selalu kan gue bilang jangan pernah percaya sama yang namanya monitor. Kalau gua bener atau misalkan alat yang ada datang itu wajib yang namanya kita tes sound. Kalau gua gitu datang memang harus gue tes sound gitu. Selain itu selalu mixing usahain 2 kuping. Kalau gua emang bagus 1 kuping kalau monitornya bagus. Nah kalau monitornya nggak bagus, alangkah baiknya pakai headset sebelah didengerin. Iya benar. Nah itu masukan tuh. Itu masukan. Dari pengalaman nyata Dari lo. pengalaman. Mungkin banyak teman-teman juga di yang baru belajar ataupun sudah belajar tapi masih bingung. Ya bener apa kata DJ Eknik,
ya kalian harus terbiasa pakai 2 headphone. Iya. Gitu. Ya. Tapi ya baik lagi senyamannya kalian gitu kan. Benar. Senyaman kan. Tapi gue pernah mixing nggak pakai headphone. Gara-garanya gue lupa bawa dan gue main pertama lagi. Oh, jadi langsung gitu. Langsung gitu. Langsung mixingnya gitu. Jadi gue naikin sama nggak nih? Bunyi dep-depnya sama nggak nih? Bunyi kicknya sama nggak nih? Kalau sama oke. Gue tinggal naikin pelan-pelan. Oh, ngeri gak tuh? Lebih expert. Lebih expert. Cash. Langsung. Bukan expert itu namanya akalin. Parah kalau begitu mah. Gara-gara lupa headphone doang anjir. Terus kawan-kawan jahat juga kada mau minjemin headphone Zat. Waduh, main awal kali. Main karena awal. Oke. Main awal. Jadi belum ada yang datang, gue doang sendiri ya kan. Sama tukang sapu. Masa tukang sapu gue bang pinjam handphone dong. Nggak mungkin. Ini sapu gitu. Yang ada kisah sepupu Pengki bantuin gua. Iya. Gila. Menjalankan hidup sebagai seorang DJ. Ah, gimana tuh? Wah, jalan hidup. Dari sisi positif atau negatif nih kita bahas Positif dulu. dan negatif. Kalau bisa positifnya duluan. Positifnya duluan sih ya apa ya? Dikit kalau menurut gua positifnya dikit. Paling kalian dari standar ekonomi bisa naik. Oke. Karena penghasilan DJ lumayan besar. Betul. Belum lagi kalian punya tamu yang baik gitu kan, relasi kalau gue bilang tamu lah ya atau relasi Iya. yang baik. Karena gue lumayan besar di daerah kota, walaupun kotanya ini nggak main genre breakbeat dan genre yang kayak sekitarnya gitu kan. Sorry, gue nyebut breakbeat bukan mengintimidasi atau Ya, mendiskriminasi betul, ya, betul. tidak. Bukan. Jadi di klub gue ini mainnya tuh IDM, R&B gitu kan. Ya dari situ sih enak. Kalian bisa dapat saweran, ya kan? Kalian dapat gaji, ya standar ekonomi bisa naik. Betul. Gitu. Tapi kalau dari segi gaya hidup, ya mungkin ini guanya ya kali ya. Iya. Lingkungan gua dan diri guanya yang kurang bagus. Gitu. Oke. Kalau bisa dibilang, ya memang sih dunia malam itu nggak jauh dari hal-hal negatif sih ya. Ya, nggak bisa jauh. dipungkiri lah itu. Nggak bisa dipungkiri. Alkohol, Iya. cewek, Betul. narkoba. Udah pasti deket udah itu. Udah pasti dekat, Iya. Baik lagi ke kita. Mungkin kita nggak mau, tapi Benar. mungkin kita nggak mau nih. Tapi karena tamu yang kita udah deket nih, tamu itu bawa, kita tolak nggak enak, Iya. gitu kan? Kita tolak sayang. Iya. Tapi kayak di episode pertama si Dijangga bilang balik ke diri ente. Betul. Ente mau apa kagak gitu. Betul. Iya. Sebetulnya lebih bukan ke itu sih, bukan ke mau apa enggak. Baik lagi ya, ketika kalian turun apalagi ke dunia entertain ya. Kita ini entertain kan? Benar. Entertain ya kalian harus bisa dalam segi segala hal, baik negatif dan positif. Gitu. Dan harus siap lah gitu. Harus siap, pintar-pintar gitu. harus pintar-pintar. Kalau bisa kalau bisa dibilang nih gue positifnya dikit, negatifnya banyak, men. Nah, Asli. Negatif gue banyak. ada nggak sih pernah misalkan zaman dulu nih? Kalau sekarang kan udah nikah nih. Udah nikah Zaman gua, men. dulu nih Udah nikah. misalkan mantap. Kasih selamat dong di komen nanti. Ada nggak sih pas zaman dulu misalkan kita lagi deketin cewek atau apa, DJ nih gitu, ada nggak? Iya. Oh, ada. Wah, leboy gitu ya. Iya. Ada men. Ya masih tempat kerja gue yang sama ya, karena mungkin gue besar di sana gitu kan. Gue yang dibungkus cewek, men. Yo. Ngeri gak The tuh? real man. Serius. Maaf. Mungkin takutnya ntar cewek yang gue maksud nonton, sorry. The real man dibungkus. Gila gak lo? Asli. Biasanya nih para laki-laki kan yang coba cari-cari mangsa ya kan. Yoi. Ini enggak, gue yang dibungkus, men. Ngeri. Itu. Ngeri. Gue yang dibungkus gitu. Gila. Gue pengen ngeheng nih. Karetnya 2 tuh, Bang. Mungkin. Karena gini, men. Di tempat kerja gue yang ini sih jujur untuk masalah cewek bisa dibilang salah satu surga dunianya, men. Oh. Salah satu surga dunia di dunia malam. Oke. Gitu. Lu mau apa? Gitu. Lu mau cewek. Terus pas ketika gue kerja itu ada dancer yang bener-bener buka ya. Full. Oke. Full. Yes. Mantap Full banget. gitu. Full. Yang awalnya ketika jujur gue pertama kali dipanggil,
Gue speechless dong liatnya, anjay, ya dong, full, Ngeri. wow, amazing kan. Ada bulu segitiga tuh. Mau ada yang segitiga, ada yang lurus juga ada men. Tapi jujur, sampai ketika gue udah kerja sebulan depan, lo akan bosan sendiri. Iyalah. Akan bosan sendiri. Betul. Karena Titik bentuknya jenuh sama. lah. Iya, bentuknya masih sama, kecuali bentuknya berbeda. Iya. ada yang horizontal gitu ya. Ada yang bentuknya begini kan. Yang horizontal gimana? Gimana? Makanya itu men. Makanya. Horizontal Itu aja. sisi gelap DJ lah buat gua. Iya. Kalau mau dibahas jeleknya banyak banget. banyak. Apa narkoba? Kita bahas mau narkoba banyak ada. Gue pernah kok terjun ke dunia gelap itu. Gue pernah. Karir gue jatuh redup pernah. Itu buat kalian ini sepenggal pengalaman cerita gue aja ya. Benar. Usahain jangan, karena karir DJ itu rusak karena 3 hal: judi, wanita, narkoba. Bukan harta tahta wanita, bukan ya. Kalau Ya, judi benar, iya benar. bener kan. Jadi fokus itu hilang mungkin atau gimana ya? Pasti. Gue pernah jatuh ke situ, akhirnya gue bangkit lagi. Ya mungkin Tuhan masih kasih gue jalan, Allah masih ngasih gue kesempatan untuk bangkit lagi sih. Alhamdulillah men, alhamdulillah. Makanya sekarang sampai gue nikah pun gue selalu bersyukur sih. Tuhan masih ngasih gue kesempatan untuk memperbaiki diri. Gitu aja sih. Baik lagi ya, namanya manusia pasti pernah melakukan kesalahan walaupun kesalahannya berbeda-beda ya kan. Iyalah, benar. Betul. Kalau dari sisi keluarga ada dorongan untuk jadi DJ atau justru malah hambat? Dilarang Ada gitu. yang menentangnya gitu atau gimana? Kayak nyokap misal, jangan jadi DJ gitu, nanti Ada nggak kamu gitu? malah gini gitu. Ini kita bahas ini sebenarnya buat jadi dorongan buat orang yang misalkan hobi banget nih sama musik nih dan pengen jadi DJ, dan misalkan di rumahnya atau Ada yang nentang. atau di lingkungannya ada yang nentang, gimana caranya gitu? Kalau gue jujur sama orang tua. Pertama kali gue pengen sekolah DJ, belajar DJ, gue bilang sama nyokap gue, Mah, Tony pengen belajar DJ. Nyokap gue cuma bilang apa? Kenapa jadi DJ? Ntar lu gak bener. Ntar lu rusak. Tapi alhamdulillahnya nyokap gue selalu ngedukung gue. Iya. Alhamdulillahnya. Benar. Alhamdulillahnya gak pernah maksa gue segala macam. Tapi baik lagi, lu harus jujur. Iyalah, harus. Jujur. Harus. Jujur men. Ketika gue udah kerja nih residenan gitu kan, penghasilan gue udah enak deh, udah enak jujur. Ada aja itu ntar yang gosip-gosipin lu di rumah. Ada. Mulut Ada. tetangga. Apa lagi? Ada satu momen gini men. Gue pulang kerja, inget banget gue pulang kerja. Habis sholat subuh nyokap gue nangis. Dia bilang, Ton berhenti jadi DJ. Gue bilang kenapa? Dia omongin begini. Sama siapa? Si ibu ini. Gue bilang. Gue cuma bilang ke nyokap gue, kenapa harus pusing? Ya kan? Kita yang ngejalanin, kita juga yang rasain. Kita nggak minta makan sama mereka, Iyalah. ya kan? Dia nggak biayain hidup kita, Benar. gitu kan? Udah, biarin aja. Siangnya gue tegur itu ibu. Serius men? Gue tegur cuma bilang, Bu maksudnya apa ngomongin? Saya tidak pernah minta makan sama ibu, saya tidak bergantung hidup sama ibu. Udah. Ya baik lagi, ya namanya orang tua gitu kan. Ngelarang sih ngelarang. Udah Ton, berhenti sih DJ gini-gini. Tapi gimana? Udah hampir 10 tahun nge-DJ, lu suruh gue kerja yang lain rada susah men. Iya. Apalagi udah mengingat umur kepala 3 kan. Kalau tanya ngelamar datang, pengalaman kamu apa? DJ. Padahal lo ngelamar aja di marketing. Kan gak masuk men. Bener gak sih? Iya kan? Benar. Mau gak mau harus baik lagi kan Iya, jadi skill soalnya. Iya, Iya. baik lagi. Gak apa-apa marketing DJ. Marketing Tapi DJ. benar. Kita kerja DJ gitu, terus ngelamar kerja yang lain tuh kayaknya Aneh. apa ya? Bukan Iyalah. aneh iya, cuman kayaknya gue nggak ada pengalaman loh di situ gitu kan. Jadi karena kerja kita DJ terus gitu, pengalaman kita di kerjaan yang lain tuh nggak ada gitu kan. Iya, walaupun sebetulnya bisa, Bisa bisa. aja. Tapi baik lagi kalau lu sudah, kalau gue jujur, gue udah nyaman gitu kan dengan apa yang sudah gue dapatkan. Walaupun gue sempat berpikir, wah, gue sampai berapa tahun sih nge-DJ? Sampai umur berapa sih? Semua kan regenerasi. Iya betul. Gitu kan? Betul. Gue harus kerja apa? Gitu kan? Itu sudah kepikiran sih sama Iya. gue. Dan kita juga mikirnya ke depan nih, gue umur 40 masa masih tetap nge-DJ Betul, gitu kan. betul, Iya. betul.
Itu sih. emang bener gitu. Karena bener kata DJ Tony sebenarnya hampir umur berapa lu nge-DJ? Iya kalau ada kesempatan. Kalau misalkan gak ada kesempatan. Iya. Makanya masukan buat teman-teman yang lagi nonton nih, jangan cuma nguasain satu hal. Belajar misalkan di dunia DJ kan musik banyak hal yang bisa dipelajarin. Betul. Salah satu contohnya voice editing misalkan. Banyak. Ngedit suara, bikin iklan, voice over seperti kemarin Bonnie MC mengatakan gitu. Iya. Banyak hal-hal yang harus kita pelajarin. Jadi nggak cuman lu ngerjain ya DJ aja gitu. ya, cuman balik ke kita gitu. Baik Maksudnya ada lagi. kesempatan enggak gitu. Iya betul. Gue tadi ngomong kayak nyokap gue udah ngelarang, bukan gue tidak mau. Betul, Gitu. Pertama satu gue lagi di titik zona nyaman. Iya. Zona nyaman dan aman. Iyalah. Gitu kan. Ketika pengen out, aduh ntar dulu deh. Gitu. Waduh. Itu lagi kan saudara. Kedua memang gue bukan takut sih. Bukan takut untuk melangkah ke tempat yang baru, bukan. Tapi karena lebih kayak baik lagi. Amannya gue di sini Iya, gitu. Ya gue realistis men. Kalau gue cabut terus gue dapat kerjaan baru belum tentu gue bisa dapat salary sebesar yang gue dapetin di DJ gitu. Itu sih gue lebih realistis. Tapi kalau buat teman-teman yang lain pengen nyoba, go ahead silakan. Banyak kok teman-teman DJ yang jadi marketing, Iya. plus DJ, Betul. ada jadi guru, plus Iya. DJ, Arsitek, banyak. DJ. Salah satunya. Iklan dong kan. Iklan lagi. Men kalau mau bikin rumah apa nih? Asik. Alhamdulillah. Amin, alhamdulillah, ya kan? Terus, Ingat men, ya, di menit berapa nih? Ingat. Mau bikin rumah telepon. Iklan dong kan. iya. Ruko telepon. Apalagi gedung. Tapi sih satu saran gue men, ketika lo di atas, nih lo nabung, Iya. betul. Iya. lo nabung. Iya. Itu sih penyesalan yang nggak pernah bisa gue ulangin. Asli. Asli men. Gue sempat pikir, aduh, kenapa gue nggak nabung. Iya. Jadi setidaknya ketika lo sudah jenuh untuk jadi pekerja, gitu kan, lebih baik lo buka usaha. Iya, dan lu Gitu. bisa jadi bosnya gitu. Betul. Itu sih saran gue aja. Makanya buat teman-teman semuanya, kalau kalian lagi di atas nih, wah penghasilan, wah lagi kanan kiri dompet tebal semua Penuh. nih, ya kan? Nabung men. Asli. Tapi benar loh, ini karena cerita-cerita dari pengalaman yang benar-benar jalan loh, asli. Iya. Ini kata-kata bener loh. Bener, men. Kadang-kadang tuh kalau misalkan lagi di moodnya lagi ada uang gitu, kita nggak saving gitu kan. Itu ada masa-masa nih yang pas nanti lu ingat, oh ini gua dulu nahan duit gitu. Betul men. Asli itu gua banget, men. Iya. Serius, gua banget itu. Itu yang lagi gua rasain sekarang tuh kayak gitu. Anjir, kenapa gua dulu nggak nabung ya? Gua kerja di sini gitu kan. Gaji ya lebih dari UMR kan. Anjir, kenapa gua nggak nabung gitu. Ini lagi di fase gua sekarang. Ini penuh pengalaman hari Penuh ini. pengalaman. Ngobrol sama DJ Antoni ini banyak nih. Parah. pengalaman. Udah bukan Asli. pengalaman DJ lagi, pengalaman DJ plus hidup DJ. loh. Pengalaman Yoi. hidup. Kalau gue makanya ketika jujur, ini DJ Etnik sama DJ Angga nih ngundang gue di pesennya gue apa nggak ada. Oh, siapa bilang, Bos? Gue ngeliat apa episode sebelumnya tuh DJ Reki Okto main Go Internasional, MC Boni, MC. rapper, ya kan, musik maker. Ya gue, ya ampun. Siapa bilang lo udah main berapa kota? Ah, Kan langsung iya dia kan. sih. ayo. Pengalaman Alhamdulillah. Pengalaman Iya. oh jauh. Itu pun udah lebih dari 10 tahun. Iya, Itu bukan betul. jalan yang pendek loh. Betul. Asli. Betul. Alhamdulillah sih men. Iya. Baik lagi yang penting niat. Iya. Iya. sih. Dan DJ pun DJ Antoni ini mungkin bukan yang sekedar ya udah gue cuma main. Ini emang benar-benar profesional. Betul. Profesional itu dalam artian gue benar-benar terjun loh ke dunia DJ nyata gitu. Benar. Nah, itu beda pengalamannya pasti tuh kayak susu kental manis, kental dong. Iya kan lagi men. Tuh kentalnya tuh parah men. Iya, digini enggak turun-turun tuh. Nggak turun-turun kayaknya tuh. Harus dipanasin dulu. Ya kan? Asli. Pengalaman 10 tahun ya. Kalau misalnya anak kecil nih, udah SD itu. Iya. Udah mau masuk SMP kali. Tapi bener nih. Terus masukan yang lu mau ngasih ke sebuah orang yang mau jadi DJ pada saat dia mulai awal. Masukannya apa tuh? Masukannya ya balik lagi sama yang gue bilang. Pertama, kalau lu pengen terjun ke satu dunia yang baru, jangan nanggung. Jangan setengah-setengah. Gitu kan? Nyebur sekalian. Nyebur sekalian. Tapi baik lagi, ketika lo gagal, jangan bilang, udah gue capek, gue nyerah. Jangan men. Hantam terus. Jangan. Ya. Sikat terus men. Sikat terus, apalagi laki-laki ya. Iya, betul. Tuh, pantang mundur. Laki-laki itu harus punya hati ga, bro.
Apa tuh? Halal haram hantam. Buset. Ngeri gak tuh? Boleh. Iya dong. Ya kita realistis aja men. Halal terus. Iya. Kadang-kadang ada men yang haram juga tapi kita nikmatin. Ya, itu sih kalau pengen mulai satu hal yang baru, entah Benar. di dunia DJ atau di luar DJ pun jangan nanggung. Iya, Jangan betul. setengah-setengah. Ketika lo lakuin, ya lo all out. Ya. Gitu. Ya. Dan jangan pernah berhenti sebelum sukses. Ya betul. Dah, itu aja sih. Pernah gak sih ketemu DJ yang benar-benar apaan sih ini DJ-nya gini-gini yang benar-benar nggak intimidasi DJ lain gitu. Nggak intimidasi gitu Intimidasi. ya. Asik kau. Maksudnya gimana? Ya, misalkan DJ tuh yang benar-benar maaf ya, agak itu agak sombong mungkin atau gimana. Waduh banyak men. Oh tuh. Banyak. Aduh. Banyak men. Aduh. Banyak. Banyak Terus, ya. atau Yang sengaja misalkan biar dia nyari muka dia mungkin ngerjain temennya di Wah site banyak gitu. men. Jangankan di situ. Gua pengalaman hidup gue sendiri men. Gue disikut men. Dalam artian bukan disikut gini ya. Enggak. Gue digeser. Oh. Mending digeser. Gue dipecat. Oh. Anjay. Gue nggak mau nyebutin nama. Gue tidak mau nyebutin tempat. Gitu. Jadi satu momen gue di posisi head DJ. Orang ini masuk. Ya kan. Akhirnya udah 2 minggu 3 minggu kemudian, Anthony, ini terakhir ya kamu main di sini. Oke. Gue udah tahu kok siapa dan kenapa. Gitu. Baik lagi sih itu aja sih. Tapi bang benar mungkin ya Emang nyari muka anjir. selain nyari muka kadang dunia saing di dunia musik itu kadang emang kayak gini. Jangan kan dunia musik men. Iya dunia lain juga banyak kok betul. Banyak. Iya. Mungkin gini, ada pepatah bilang, yang jago, yang ahli, yang andal kalah sama yang berlidah panjang. Jago bersilat lidah, bener nggak sih? Ya kan? Iya. Jago lobby, Iya, ya kan? aduh. Iya benar. Padahal main masih padahal main IDM aja masih pakai sinkron. Gua kasih tahu cluenya tuh. Siapa hayo yang main lu main come on man, lu main IDM tapi mencet tombol haram sinkron. Coba belajar sama DJ Enik nih. Waduh, belajar mantap di dong kan. Maaf bukan sombong. Iya, betul. Ya itu lagi kalau baik DJ yang ngerjain banyak banget men. Marah. Banyak ada yang misalnya baik lagi sih lu harus tahu bener-bener pengetahuan alat. Benar. Gitu kan. Pengetahuan alat. Mungkin kan banyak rata-rata klub-klub tuh pakai Pioneer kan. Si DJ Pioneer, DJ Pioneer kan sama aja. Nah, disitulah kalian kuasain. Banyak hal-hal sepele tuh yang Benar. kalian misalnya DJ sebelumnya mencet nih. Kayaknya di situ ada pengaturan BPM Split. Ya, split yang Ya. 16 8 Range-nya. Itu tinggal pencet range itu aja. Udah pusing orang ya. Musik udah berbeda loh. BPM-nya udah berbeda gitu. Itu hal sepele gitu kan. Wah, itu sering terjadi dulu. dulu masih zaman DJ IO ya. DJ IO. Waduh. Makanya terkadang gue bingung sama orang-orang kayak gitu gini. Kalau gue berpikirnya gini, kemana main kita menghibur satu tempat. Walaupun kita dari tempat yang berbeda ataupun IO yang berbeda, seharusnya kita tuh jadi satu tim untuk bikin tempat ini happy. Betul. Sekarang kalau lu ngejatuhin DJ sesudah lo, yang ada dia mainnya jelek, itu tempat musiknya nggak enak nih, pindah yuk. Ya betul. Yang ada apaan? IO di satu klub yang kan sharing profit. Iyalah. Ya gimana lu mau dapat duit kalau tamu lu cabut? Bener nggak? Cuma satu Betul, men. betul. Biar dibilang jago nih dia nih bisa ngerjain gua gitu. Iya, itu doang. Iya. Tapi balik lagi, ya lu nggak dapat duit. Iya, Ya kan? Dapat apa sih? Nggak dapat apa-apa. Iya, Bener bener. men, serius men. Pujian juga pernah jangan gitu loh, gitu loh sama-sama DJ juga ya kan? Ah. Iya dong. Sama yang kayak tadi DJ Angga bilang ditutup BPM-nya. Itu gue pernah. Iya kan? Pernah ngerasain. Ditutup. Main lah. Ya udah main tinggal main. Ya kan? Toh gue juga tahu lagu gue nih semua BPM-nya sama. Terus apa yang harus gue ubah? Ya kan? Tinggal taruh tengah doang. Iya, tinggal taruh tengah doang. Gitu kan? Simple. Dianya Ya, aja. itu juga masukan mungkin buat DJ yang lagi nonton juga Iya, gitu. iya. Maksudnya dalam dunia karir nggak cuman skill kok yang dilihat. Ya. Sering banget saya ulang yang sering dilihat tuh selain skill itu kedua lah. Itu tuh nomor Attitude, satu. attitude, betul, Cara betul. kita berkomunikasi sama orang, Betul, cara betul. kita Betul. memperlakukan orang itu lebih penting daripada skill. Skill betul. Karena nggak semua orang yang di atas stage itu skillnya tinggi, jago, nggak juga. Betul banget. Iya. Ya, Skill bisa didapetin, cuman itu tuh berat loh. berat. Ya skill
Ya jujur men, gue jago apa sih? Gue nggak jago, biasa aja. Battle nggak pernah. Bohong-bohong jago. Nggak, men. Balik lagi ke attitude, menjaga relasi teman-teman DJ gitu kan. Karena kita nggak akan tahu suatu saat di saat kita lagi nganggur tiba-tiba kayak Nah, DJ Etik, betul. Anthony lu kesini dong gini-gini. Ya ini kan juga kerjaan men. Gitu ya kan. Benar. Ini juga kerjaan Iya. gitu. Ya itulah saling menjaga pertemanan. Untuk silaturahmi. Silaturahmi, Iya. attitude baik lagi betul kata DJ Nick. Attitude nomor 1 ya. Iyalah harus. Iyalah. Benar. Sekarang kalau lu dikit-dikit wah sombong kan udah jumawai. Jadi apa kamu? Jadi pertanyaan berikutnya itu mungkin lebih ke sumber dapat lagunya kalau jadi DJ. Oke. Awal sih sebelum ada situs download lagu ya mungkin awal dari teman-teman aja. Minta. Akhirnya ketika gue pindah ke kota Bali, ya gue mulailah ikut situs berlangganan lagu gitu kan. Ada BPM Supreme, terus DJ City, Club Killers, DMS, ya itu sih. Berarti sumber di situ semua ya. Hampir rata-rata di situ, tapi tidak menutup kemungkinan ya dapat di YouTube. Ya nantinya sih memang kalau dari YouTube sih memang rate-nya kecil ya. Mau nggak mau kita sedikit edit untuk Iya, benar. lebih Ya, diperbagus pinter-pinternya suaranya. lah gitu. Betul pinter-pinter kita aja sih. Ya kalau nggak mau sama ya kan situs-situs yang tadi gue sebutin mungkin nggak cuma kita doang yang makin banyak di Iya, jalan betul. make. Otomatis kan sama semua kan Benar. lagu-lagunya. Benar. Itu aja sih Kalau kalau gue sumbernya cuma satu, Bang. apa tuh? Aduh. Oh iya, serius men. Salah satunya nih, prestis gue hilang penyelamat gue nih, asli. Ternyata masih ada dapetnya. Alhamdulillah ya. Sumber gue cuma satu. Oke, siap. Itu sih. Kalau kalian punya lagu, simpen. Jangan cuma di satu tempat, tapi ada beberapa tempat. Titip ke temen lu, Iya. gitu kan? Bener, titip ke temen lu. Jangan pelit lagu. Jangan Iya. pelit. Tuh, jangan pelit lagu, Bro. Jangan pelit lagu. Tapi cuma kita ngomong pelit lagu. Waduh, banyak men. Banyak tuh ya. Banyak. Gue bilang banyak. Ya betul. Gue juga beberapa kali ngalamin pelit-pelit lagu gitu orang ya. Ya mungkin oke, let's say kalau lu remixer itu mata pencarian lu oke. Iya, betul. benar. Itu kan. Tapi lu Kalau lu aja dapetnya minta, nah, gitu kan, lu dapetnya minta. Lu nge-keep. Men. Mati lu tuh gak dibawa tuh lagu. Lo mati gak dibawa lagu. Iya kan? Paling 2 bulan 3 bulan kemudian update yang baru Iya, gitu kan. benar. Beda sama beli ya. Kalau beli gitu kan ya lu kalau mau lagu gue ya lu patungan lah gitu. Ayo Iya, gitu betul. kan. Gak bisa gue yang beli lu minta jadi gitu kan. Gimana? Kalau menurut gua nih ya, maksudnya kita sama-sama di dunia DJ, apalagi temen lingkungan dekat. Benar, Misalkan gue beli nih, ya lu silahkan, lu kalau residen nih, lu silahkan pakai. Setelah pakai, oper lah ke anak-anak gitu. Iya. Jangan cuma lu keep, bener nggak lu nggak bakal bawa mati. Nggak gitu. bakal bawa mati. Nggak bakal ditulisin amalnya lu. Iya. Simpen lagu gitu. Jujur men. 2016, 2017, 18, 19 sampai ke terakhir tuh 19. Wah, DJ Etik ya ya elah. referensinya. Nong, lagu baru nih, gas. Oke. Bener. Kalau gue tanya, Ton minta lagu dong. Ya udah nih, ambilnya flash disk gue semuanya. Kopi. Tinggal kopi. Tapi pasti gue bilang satu hal. Tapi kalau usahain ya, kalau kita satu panggung bareng, otomatis lagunya sampai sama framingannya. Benar, Udah itu doang gue bilang pesan gue. Iya. Udah itu doang. Selebihnya pakai aja lah. Ya benar. Itu kan apalagi sama teman kerja lah ya. Iya. Itu aja. Teman seperjuangan. Persiapan yang dilakuin sebelum main tuh kayak apa sih? Kalau DJ Anthony nih, sebelum main persiapannya gimana gitu? Yang pertama sih di rumah pasti gue framing lagu. Heeh. Gitu kan. Framing lagu yang ngulik-ngulik lah. Hmm. Framing lagu ngulik-ngulik. Kalau ditanya latihan enggak, ya pasti enggak. Karena gue nggak punya alat sendiri. Kalau latihan gue harus ke studio. Oke. Gitu kan. Tapi mungkin dulu sebelum residenan ya, pasti gue sempatin. Gue sempatin latihan. Nah. Ya, karena mungkin di saat kan kalau residen itu kita ketemu alat setiap hari, otomatis kita udah Iya, hafal. iya, Udah hafal. Tapi pas dulu zaman-zaman masih nge-IO, ya latihan. Nge-frame, latihan, malamnya main. Gitu sih. Itu aja sih persiapan gua. Ada nggak sih hal-hal tertentu atau mungkin gue sebutin Ritual. kali ya, yang lo lakuin sebelum lo main di stage, entah minum berapa gelas dulu kah, atau misalkan dengerin musik di luar sendiri kayak atau apa? Enggak sih, enggak men. Kalau Langsung Bang aja. Rocky Okto kan Iya, kemarin dia bilang, ya gue nonton kan tuh episode Rocky Okto 4 Sloki, Yoi, tequila gitu. Lo nggak ada ya? Enggak ada.
Nggak ada sih. Yang penting Bismillah aja dulu. Datang masuk terus main. Iya main aja Enggak udah. cium kening manajernya dulu gitu. Niatnya main salim gue men. Ya kan? Semua cewek tuh gue salim. LCLC mami-mami. Sampai housekeeping gue salim. Ngeri. Enggak. Gue nggak ada ritual khusus. Gua Nggak nggak ada ya? khusus, nggak ada. Sadis. Ini hari ini ada. pertemuannya bener banyak buat pengalaman nih. Asli. Asli men. Tapi jujur pengalaman gue tuh banyaknya negatif men. Tapi Negatif. boleh diceritain negatif, hal yang negatif tuh malah lebih seru daripada yang positif. Ya kalau nggak dilempar pertanyaan gue bingung ya harus taruh di mana ya dong. Udah dilempar. Pengalaman negatifnya apa? Aduh. Mungkin hal-hal yang bisa diceritakan ya gitu. Nah, Oke, banyak sih momen-momen yang nggak yang mungkin di luar dari para teman-teman yang belum pernah alamin gitu kan. Kayak main di room gitu kan. Ya under pengaruh narkoba yang nggak baik. Oke. Gue pernah lakukan gitu kan. Baik lagi sih itu bukan sebenarnya bukan tuntutan pekerjaan bukan. Nggak diharuskan kok, nggak diharuskan ya. Emang Tapi- karena buat diri sendiri aja. Tapi memang mungkin di saat itu gue nggak bisa menahan diri gitu. Oke. Gue nggak bisa menahan diri di saat itu ya. Itu tahun berapa? 2014-15 lah. Oke. Gue nggak bisa menahan diri. Ya udah coba gitu kan. Ya cewek yang tadi gue bilang ibu yang dibungkus benar, gitu benar, kan. benar. Apalagi ya baik lagi sih. Yang paling ngerusak sih itu aja sih men. Itu aja sih makanya gue bilangin teman-teman semua yang baik kakak-kakak dan adik-adik jauhin lah. Betul. Iyalah. Jauhin. Benar. Ya kalau ditanya Anthony lu masih alhamdulillah. Gue udah bersih. Alhamdulillah. Karena ketika gue nikah gue kan dites darah. Gue kira dia mau jawab, Tony lu masih ya? Alhamdulillah masih. Karena kan kemarin gue nikah 21 belum tes darah dulu ya. Iya. Tes darah harus bersih. Alhamdulillah sih gue udah dari tahun 2008 ya 18 19 gue udah enggak. Udah stop ya, Alhamdulillah. total. Udah Ya stop benar total, udah karena, stop total. karena kayak gini tuh pengalaman, bukan orang oh ini pernah gini-gini enggak belum tentu semua orang juga pernah gitu. Iya. Betul sekali. Cuman pengalaman yang positif justru datangnya dari pengalaman negatif. Betul. Karena orang kalau nggak coba itu nggak belajar. Betul Iya, betul. Iya. Nggak tahu rasanya gimana gitu. Lu tau nggak ini bikin begini. Nah, tapi dia nggak tahu gitu. Iya. Tapi sih gue berpikir gini, ketika gue udah mutusin gue udah nikah, ya gue udah berpikir gue nggak telat nakal. Iya. Gitu loh, gue tidak telat nakal. Iyalah. Kan ada nih orang yang ya maaf ya lurus aja gitu, tapi pas udah nikah kan jadi Iya benar nggak Bang? Jalan, Iya. Kan ada yang begitu lurus pas udah nikah jejak dia. Alhamdulillah, bukan nyombong gue telat nakal, enggak. Lu bang sombong telat nakal, enggak. Ya, memang lu harus menikmati masa hidup muda lu men. That's right. Betul, Explore betul. betul. Karena ketika lu melakukan itu ya lu harus tahu jati diri lu itu seperti apa. Iya. Jujur gue dulu pengguna narkoba bukan gue yang nyari. Gue tidak nyari men. Oke, gue bongkar banyak deh nih. Asik. Comang di Rau Podcast nih gue mau bongkar nih kisah hidup gue yang kelam nih. Asli men. 2014 gue pertama kali residen. Itu di Ancol. Oke. Wow, itu dapat salary lumayan besar tahun 2014 sekitar 8 juta. Oh, besar sekali saudara-saudara. Asli besar. Itu pertama kali gue naik dari residen, ya kan. Akhirnya gue jatuh karir gue karena wanita. Wanita. Tar dulu. 8 juta 2014. Anjir, men. Lu beli sedotan, itu kalau disambung dari Jakarta ke Yogyakarta, men. Enggak, walaupun di 2021 8 juta buat seorang bujang itu gede. Iya. Gede ya. Ya, gue kenal wanita. Tapi karena wanita itu juga gue terjun ke dunia narkoba. Akhirnya gue kepilih wanita itu, gue terjun ke dunia narkoba. Disitulah karir gue bener-bener hancur. Hancur. Setahun gue nikmatin, wah 8 juta gaji nih, gede banget dong ya kan. Iya. Gue bisa ngasih orang tua yang gue lebih banyak. Gitu kan. Apa yang gue mau. Jadi main gini, gue bukan orang yang berada. Jadi apa yang dulu gue pengenin, gue nggak bisa beli. Di saat itu gue beli Beli semua. lah gitu ya, benar. Asli gue beliin semua. Benar. Akhirnya karir gue jatuh ceder. Ya kan, gue kenal narkoba segala macam. Hancur men. 8 bulan gue ngerasain itu semua. 8 bulan. Anjir. Akhirnya gue di sana untuk stop. Gue harus berhenti seperti ini. Oke. Balik lagi. Pertama gue ingat orang tua. Benar. Gue ngeliat nyokap gue dan balik lagi. Gue harus bisa bangkit.
Iya. Jujur men, selama 8 bulan itu gue gak punya temen. Nggak, teman-teman dulu nge-DJ gue tuh udah pada lupa. Kasarnya. Serius. Udah pada lupa. Gue main ke teman gue yang ini nih, IO. Datang. Seharusnya tanpa harus gue minta pun dia tahu dong, oh iya ini baru balik lagi nih. Benar. Kasihlah main. Enggak sama sekali. Di saat itu gue gak punya teman sama sekali yang bisa. Kasarnya gini, ketika lo jatuh, hanya diri lo sendiri yang bisa bangkit. Iya. Tanpa harus ada teman yang ulurin tangan. Iya, benar. Di situ gue merasa wah gue harus bangkit sendiri men. Gue bangun sendiri men. Akhirnya alhamdulillah di saat itu gue bergantungan obat. Narkoba lah ya, gue gak bilang obat. Narkoba. Ya karena diri gue sendiri pengen berhenti gitu kan. Dan memang gue gak nyari nih. Kan ada tuh orang yang wah ada duit beli, ada duit. Iya. Gue enggak sama sekali seperti itu. Mungkin gue disitu berpikir wah ini faktor lingkungan nih. Ya. Ini faktor lingkungan. Iya. Karena pertama itu Faktor lingkungan. Ya, betul. lingkungan. Ketika gue cabut dari lingkungan itu ya gue berhenti. Benar. Apalagi di Jantoni kan sempat tadi sebut ya apa pemain basket itu justru malah lebih ngebantu lo. Iya. Karena kan Betul. badan apa beda lo. Benar. Betul. Makanya ketika itu akhirnya gue balik lagi back to normal hidup gue lagi kan. Akhirnya gue gimana caranya gue harus balik lagi kayak dulu. Gimana caranya? Oke. Ya gimana caranya Tuhan yang atur, Allah yang atur. Gitu kan. Terus, Bang, lu gimana kemarin lepas dari narkoba? Kalau ditanya gimana, gue nggak tahu. Cuma diri gue sendiri yang Coba aja pengen. dulu. Iya, gue coba diri gue stop itu, gue mulai baru. Benar. Akhirnya Allah ngasih jalan, tetep. Baik lagi gue di DJ. Iya. Langsung masuk residen. Dan dari situ mungkin lebih peka gitu tentang gituan. Betul. Baik lagi. Nah, nggak di situ lagi men. Di tempat kerja gue yang baru men, yang baik lagi, namanya entertain. Heeh. Mau nggak mau. Tapi di situ gue main lebih aman. Dan artian baik lagi gue nggak nyari. Kalau temen gue bawa, ya gue coba hindarin, gitu kan. Tapi mau nggak mau, karena dia udah deket banget sama para DJ di tempat kerja gue ini, ya udah. Pelan-pelan, ya coba masuk lagi nih. Masuk lagi. Di situ ketahuan sama manajer tempat gue kerja. Ditegur lah gue. Ya kan? Dia bilang gini tempat gue. Saya dengar DJ ini sekarang udah pada main ke satu klub yang notabene klub yang jual narkoboy. Kan. Soalnya sampai ketahuan saya macam-macam. Saya panggil polisi. Waduh. Iya. Wah di situ langsung udah gue berhenti. Biar kata tuh sebetulnya gue nggak mau tapi tamu itu Iya. nelponin cuy gue udah pulang kerja nih nelponin gue Ayolah bro, sinilah temenin gue lah. Mungkin Bukan, bagus-bagus juga cara dari manajernya tadi bagus. Ada orang yang udah lo nggak usah di gue lagi. ya Nah betul makanya hal-hal kayak gini tuh sebenarnya jangan ditakutin, justru malah kita kalau bisa tarik iya gitu, ngebantu. Dan itu dirangkul Iya, dan itu balik kayak kemarin kita sempat sebut gitu. Kita di Boot DJ itu banyak hal yang menjadi gampang buat kita tuh. Betul. Entah narkoba, entah perempuan, entah minum, entah apa. Nah itu balik ke diri kita sendiri. Ngelawannya gimana? Ya. Mau kita ngelawan atau mau kita masuk? Mau masuk pun gua nggak bilang salah, namanya hidup tuh. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang di salah. dunia hidup gitu. Emang namanya belajar. ya Cuman alangkah baiknya kalau misalkan teman-teman yang lagi denger nih, ini kan kita cerita pengalaman pribadi kita sendiri nih. Nah, alangkah baiknya diambil positifnya. ya jangan ditanya bang lu kemarin enak gak begitu woi Iya, jangan betul. Ambil positifnya gitu. positifnya ya jujur men karena jatuh men Iya. jatuh Jadi Bang Antoni cerita kayak gini tuh maksudnya biar lu juga tahu konsekuensinya Iya, kalau menggunakan narkoba ini itu apa gitu. Merugikan. enak sesaat Iya, gak betul. bohong enak sesaat doang lu sesaat doang lu ngerasain enak. Oke. Jujur ngerasain wah enak deh tapi hanya sesaat baik lagi. Untung gue punya manajer baik, gue cuma disindir seperti itu kayak selalu cuma disentil. Gue langsung sadar oh iya gue masih punya tanggungan nih. Iya. Ya kan gue baru ngambil motor nih kan wah Nyokap gua dulu nyokap gue di rumah nih. Iya, Ya udah betul. Iya. akhirnya oke gue stop baik lagi lingkungan lagi nih. Iya. Akhirnya gue kenal lah DJ Eknik, DJ Rocky Okto, dia teman-teman yang lainnya Benar. yang selalu ngedukung gua. Alhamdulillah yang lu jangan kayak gitu lagi lu. Jangan kayak gitu lagi lu. Oh iya. Ya terbaik lagi sebetulnya. Sama kayak pengalaman gue yang pertama. Benar. Lingkungan. Betul. Walaupun gua kerja di tempat yang sama, ya next time gua akan lebih sortir tamu-tamu gua. Mungkin yang seperti itu gue hindarin gitu kan. Dan alhamdulillah itu bisa men bisa.
Bisa. Ya sekuat-kuatnya orang bilang enggak, makin kuat juga orang yang bilang silakan. Jadi harus benar-benar jago gitu. Betul, betul. Harus benar-benar pinter. Ya. Di sini sih gue cuma cerita ya itu pengalaman pahit hidup gua Ya, gitu kan. Jangan ditiru, jangan ditiru. Jangan bilang, "Bang, lu kok goblok banget buka aib lu." Come on, man. Enggak, justru ini pengalaman loh. Betul. Mahal loh pengalaman kayak ginian. Iya benar. Ya. Dapatnya tuh enggak Nggak ada di sehari dua pelajaran. hari. Iya. Nggak ada di pelajaran SMA, nggak ada. Guru DJ lu pun nggak bakal ngajarin. Iya, beneran. dong? Betul. Masuk buku sejarah gak? Iya, bukan lagi. Beneran loh. Punya keberanian untuk cerita kayak gitu dulu tuh itu juga butuh keberanian loh. Iya. Karena buat gua ya ngapain? Gue takut ngumbar masa lalu gue. Toh sekarang gue pengen setiap orang pernah melakukan kesalahan dan setiap orang berhak untuk hidup lebih baik. Betul. Nah makanya gue lagi coba buat ya siapa tahu teman-teman yang nonton ya insya Allah sih nggak kayak gue deh. Jangan. Itu sih yang gue bilang negatif gue banyak ya gue sih hanya di sana. Benar. Negatif gue banyak, positif gue dikit men. Ya, tapi jangan salah bang, nggak selalu positif itu indah. Betul sih. Iya betul. Yang aku positif nih. Iya bener-bener. Tapi ini gue yang positif negatif. Masih negatif. Ya. Kan? Iya dong. Yang positif nih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kecuali kalau yang belum sah nih, yang positif nih, astagfirullahaladzim. Boleh. Men, makanya nikah. 4 huruf bang. Apa tuh? OOPS. Apa tuh? Oh, ups. Aduh, ini kalau ada yang mau nikah nih, telepon aja ya. Jahat banget. Waduh, kalau buat episode ini saya sangat berterima kasih sama DJ Anthony B udah Thank sempetin you Bang waktunya. Antoni. Siap. Udah datang ke sini udah mau cerita banyak, berbagi pengalaman. Iya men. Segala pengalaman lu cari mau pengalaman DJ, pengalaman hidup, Iya. pengalaman pertemanan, pengalaman dikerjain orang itu tadi Wah, udah disebutin semua. banyak. tuh di Anthony B. Dari A sampai Z nih. Nah, begitu banyak kan pengalaman nih. Gokil. Ini kalau kita bikin Gokil. episode ini bisa 2 jam nih. Waduh, udah 1 jam men ya. Waduh. Oh iya. Mantap. Terima kasih banyak udah sempetin waktunya bener nih. Siap. Thank you Bang Antoni, thank you. Sama-sama. Udah bagi waktu kita di akhir acaranya, gue tutup acaranya. Terima kasih udah nonton Raw Podcast. See you.